Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proposal kami dengan judul Usaha Cemilan Rebung di Verifikasi Pangan. Oke guys, sebelum melangkah ke presentasi, ada baiknya saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya terlebih dahulu yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Friendy Palalo, dan yang kedua ada Bayu Idris, yang ketiga ada saya sendiri Fitri Hijriani, yang keempat ada Nur Aulia Suci Afrila Asis, dan yang kelima ada Nova Ayu Lestari. Namun dalam presentasi kali ini yang mewakili cuma ada 3 orang, dan langsung saja untuk melangkah ke presentasi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nova Ayu Lestari. Kepada saudari saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Usaha Cemilan Rebung di Verifikasi Pangan. Ya, materi pertama yaitu latar belakang. Rebung merupakan jenis tumbuhan yang berasal dari tanaman bambu yang seringkali ditemui di kalangan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, biasanya rebung ini hanya diolah sebagai pelengkap dari sayuran saja, sehingga seringkali rebung ini tidak banyak dikonsumsi oleh masyarakat, juga karena rebung memiliki aroma yang khas. Padahal jika diketahui tunas bambu ini memiliki sejumlah besar vitamin yang terkandung di dalamnya, seperti vitamin A, B6, C, dan E, serta kalsium, kalium, niacin, zat besi, folat, tembaga, seng, selenium, mangan, magnesium, fosfor, dan tiamin. Rebung juga mengandung fitosemikal seperti lignan dan asam fenolik yang memiliki efek anti kanker, antibakteri, dan antiinflamasi. Ternyata bukan hanya lezat, tanaman ini juga kaya akan manfaat seperti rendah gula, sumber protein, kaya vitamin dan mineral, tinggi serat, merangsang nafsu makanan, mengontrol kolesterol, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengatur tekanan darah tinggi, membantu mengobati masalah menstruasi atau haid, dan mencegah gangguan pernapasan. Yang selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan tanaman rebung untuk olahan cemilan. Yang kedua, apa saja manfaat dari tanaman rebung. Yang ketiga, bagaimana memperkenalkan atau memasarkan cemilan berbahan dasar rebung kepada masyarakat sehingga menjadi cemilan yang paling disukai. Yang selanjutnya tujuan dari penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka peluang kerja baru dengan memanfaatkan tanaman rebung. Yang kedua, membuat varian rasa cemilan baru dari tanaman rebung. Yang ketiga, memanfaatkan tanaman rebung bukan hanya untuk sayuran tetapi juga sebagai cemilan. Yang selanjutnya, luaran yang diharapkan. Produk yang dihasilkan adalah cemilan rebung. Cemilan ini dikemas dengan menggunakan wadah yang kecil dan berwarna transparan agar bentuk dan variasinya lebih nampak. Produk yang dihasilkan dengan bahan dasar rebung kaya akan manfaat sehingga tidak akan menimbulkan efek samping sama sekali. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Kemudian manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan proposal ini adalah yang pertama itu kegiatan ini dapat mengarah kemampuan mahasiswa untuk berwirausaha. Yang kedua, kegiatan melatih kekompakan dan kerjasama dalam tim. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan nilai dari produk yang sehat, khususnya tanaman rebung sebagai alternatif baru dalam pembuatan cemilan. Kemudian ada gambaran umum rencana usaha, di mana bahan ada denko, gula, air, baking powder, minyak bimoli, terigu, telur, susu, cappuccino, coklat, rebung, dan meses. Kemudian ada alat, di mana alat itu yang pertama gelas, plastik mika, dandangan, hektar, mixer, blender, talang kue, pisau, baki, sendok, dan kompor. Kemudian keunggulan produk, di mana keunggulan produk dari produk kami adalah cemilan yang telah diformulasikan dari tanaman rebung. Manfaat bagi kesehatan sangat banyak bagi tubuh manusia, terutama yang sedang menderita penyakit diabetes, karena kadar gula yang ditemukan dalam rebung sekitar 2,5 gram per 100 gram. Rebung juga kaya akan sumber protein untuk memperbaiki sel-sel dan membangun serta memelihara jaringan tubuh. Hal ini baik untuk orang yang sedang melakukan pemulihan setelah operasi dan kecelakaan yang membutuhkan asupan protein yang lebih dari orang biasa. Kemudian ada target pasar dan pesaing dan peluang pasar, di mana target pasar cemilan rebung di luar raya sangat besar.
Pada tahap awal, produk akan dipasarkan melalui Koperasi Universitas Muhammadiyah Palopo. Pasar yang dibidik adalah dosen dan mahasiswa. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah sendiri kurang lebih berjumlah 2.345 orang. Kemudian pada tahap selanjutnya, produk cemilan rebung akan dipasarkan di Luwu Raya yang meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Kemudian pesaing dan peluang pasar. Sampai saat ini di Luwu Raya belum ada pesaing berupa tenaga kerja yang memproduksi cemilan dari berbahan dasar rebung. Dengan demikian, jika disetujui, maka PKM kewirausahaan akan menjadi wirausaha pertama yang memproduksi cemilan rebung. Meskipun demikian, kami juga harus memberikan hasil yang optimal bagi konsumen, semakin yakin akan khasiat dari produk kami. Kemudian ada media promosi yang digunakan. Di sini kami menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp sebagai media promosi dengan memanfaatkan produk sosial media yang ada. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Oke, materi selanjutnya mengenai analisis biaya dan pendapatan produksi. Jadi cemilan rebung yang dijual itu senilai 150 bungkus menghasilkan laba atau keuntungan senilai 475.000. Kemudian ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan PKMK. Yang pertama mengenai observasi bahan baku dan tempat, baik itu observasi lapangan maupun juga observasi bahan untuk membuat produksi. Yang kedua, penyiapan sarana dan prasarana produksi. Dan selanjutnya penyiapan peralatan. Jika peralatannya sudah siap, maka produksi siap untuk dilakukan. Dan yang selanjutnya proses produksi. Dalam proses produksi ini ada langkah-langkah pembuatan cemilan rebung. Yang pertama itu, siapkan 3 butir telur, 1 gelas gula pasir dikocok dengan kekuatan sedang menggunakan mixer. Kemudian masukkan tepung terigu, cappuccino bubuk, coklat bubuk, dan baking powder dan dikocok lagi dengan kecepatan yang rendah. Yang ketiga, setelah itu buat 1 gelas air susu kental dan campur ke dalam wadah dan tambahkan juga 1/2 gelas minyak bimolik. Kemudian selanjutnya blender rebung sampai halus sehingga mencapai takaran 1 gelas dan campur ke dalam wadah tadi. Agar lebih maksimal diaduk menggunakan sendok. Kemudian yang kelima, setelah semuanya tercampur rata, tuangkan ke dalam talang kue yang berbentuk bundar. Kemudian yang keenam, sebelum dikukus, alangkah baiknya panci dandangan dipanaskan terlebih dahulu. Yang ketujuh itu setelah panas, baru masukkan talang kue ke dalam dandangan, tunggu sekitaran 30 menit dengan ketinggian api yang sedang. Setelah matang, angkat talang dari dandangan dan palingkan di atas baki berukuran lebar. Setelah itu, taburi meses coklat di atasnya dan tunggu hingga dingin. Nah, setelah dingin, barulah kita potong dengan ukuran sedang sesuai yang kita inginkan dan dimasukkan ke dalam plastik mika. Dan selanjutnya, cemilan rebung siap untuk dijual. Kemudian, ada pengembangan produk uji coba. Jadi, dalam pengembangan produk uji coba ini, kami memberikan hasil produksi cemilan rebung tadi untuk dicobakan kepada teman-teman dan meminta hasil apakah produk yang telah kami buat ini enak atau tidak. Nah, setelah mengetahui hasilnya enak atau tidaknya, kami men-share atau memasukkan ke dalam sosial media sebagai bentuk pemasaran produk sekaligus. Pemasaran produk ini kami lakukan di sosial media, baik itu Instagram maupun Facebook dan juga WhatsApp. Dan kami share ke dalam grup-grup. Kemudian kami melakukan pelaporan hasil dari proses produksi yang telah kami lakukan. Dan saya pikir itu hasil dari presentasi kami hari ini dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, sekian presentasi yang dapat kami lakukan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thanks for your attention.